Kak, kenalan dong. Boleh. Hai, nama aku Auri Fauzia Ramawanti dengan NIM 2309876. Halo semuanya, aku Faisal Hanifatul Islam dengan NIM 2309113. Halo semuanya. Nama aku Tria Indri Karahna dengan NIM 2301833. Hai semuanya, aku Nur Asrauda dengan NIM 2309233. Satu. Halo semuanya, kita dari kelompok 8. Nah, kamu tahu nggak sih apa itu pendidikan? Gak tahu. Kok gak tahu sih? Simak video berikut untuk penjelasannya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan hakikat pendidikan. Apa itu hakikat pendidikan? Menurut seorang tokoh pendidikan Brazil bernama Paulo Freire, secara singkatnya, hakikat pendidikan adalah sebuah kemampuan untuk mendidik diri sendiri. Nah, hal serupa juga diungkapkan oleh seorang filsuf dari Amerika bernama John Dewey. Nah, menurutnya, pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu proses penggalian dan pengolahan pengalaman secara terus-menerus. Loh, kok kayak beda ya? Jadi, mana nih yang benar? Nah, mengenai hakikat pendidikan, karena mengandung banyak sekali aspek yang sangat kompleks, maka disepakati bahwa tidak adanya batasan yang cukup memadai untuk menjelaskan hakikat pendidikan itu sendiri. Jadi, pendidikan itu haruslah memampukan subjek didik untuk menafsirkan dan memaknai rangkaian pengalamannya sedemikian rupa sehingga ia terus bertumbuh dan diperkaya oleh pengalaman tersebut. Kita kan Gen Z nih ya, pasti setiap orang punya cara masing-masing untuk belajar dong. Nah, di sini aku mau kasih tahu ada 6 macam cara belajar kita. Yang pertama ada visual, yang kedua ada auditory, yang ketiga ada kinestetik, yang keempat ada intuitif, yang kelima ada verbal, yang keenam ada solitary. Cuman aku di sini mau ngasih tahu cuman 3 macam belajar. Yang pertama ada gaya belajar visual. Selama pembelajaran, dosen ataupun guru pasti pernah merasakan bahwa di dalam kelas ada mahasiswa yang lebih cepat memahami materi ajar melalui presentasi, video, ataupun infografis. Nah, berarti siswa tersebut memiliki gaya belajar visual. Yang kedua, ada gaya belajar auditory. Apabila dalam suatu pembelajaran melihat mahasiswa fokus saat mendengarkan penjelasan, audio, dan diskusi, maka anak tersebut memiliki kemampuan auditori yang baik. Lalu, yang ketiga ada gaya belajar kinestetik. Mahasiswa yang memiliki kemampuan kinestetik pada umumnya mudah untuk bergaul dan bersosialisasi pada semua orang. Selain itu, karakteristiknya dapat memberikan kesan positif pada siapapun yang ia temui. Orang dengan gaya belajar kinestetik cenderung menyukai praktik dan demonstrasi dalam pembelajaran dan memiliki kemampuan untuk mengingat informasi melalui aktivitas tubuh mereka. Nah, sekarang kita bakal bahas permasalahan pendidikan nasional di Indonesia. Tapi ini ada 2 nih permasalahannya, ada di lingkup makro dan lingkup mikro. Kita mulai dari lingkup makro dulu ya. Jadi terdapat beberapa permasalahan. Yang pertama itu kurikulum yang membingungkan dan kompleks. Nah, hal ini tuh sangat berdampak ke peserta didik dan juga para pendidik. Peserta didik akan terbebani dengan sejumlah materi yang harus dikuasai, sehingga sulit bagi peserta didik untuk memilih dan mengembangkan potensinya. Terus, yang kedua itu ada pendidikan yang kurang merata. Nah, ini tuh juga sering terjadi. Jadi permasalahan utama banget dapat terjadi itu karena kurang terorganisirnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian hal ini menyebabkan terputusnya komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Selain itu, masalah pemerataan pendidikan juga terjadi karena kurang berdayanya suatu lembaga pendidikan untuk melakukan proses pendidikan. Hal ini tuh bisa terjadi jika kontrol pendidikan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah tidak menjangkau daerah-daerah terkecil. Kemudian yang terakhir itu rendahnya kualitas guru. Nah, pada kenyataannya masih banyak banget para guru atau para pendidik
yang memandang pekerjaannya itu adalah suatu hal yang mudah dan hanya melakukan pekerjaan itu hanya untuk mendapatkan gaji atau penghasilan. Karena menurut Herlambang, saat ini terbangun paradigma keliru tentang pemahaman profesi guru yang meliputi yang pertama, mencetak manusia yang siap untuk kerja. Yang kedua, memandang bahwa mendidik merupakan pekerjaan mudah dan dapat dilakukan oleh siapapun. Nah, yang ketiga, memiliki tujuan utama yaitu mendapatkan penghasilan. Padahal Indonesia membutuhkan guru yang berkualitas dan profesional agar anak-anak atau peserta didik itu dapat terdidik dengan baik. Kemudian, masalah pendidikan di ruang lingkup mikro. Yang pertama itu metode pembelajaran yang monoton. Nah, apalagi sekarang kan Gen Z nih ya. Pastinya kalau misalnya belajar monoton, para anak Gen Z ini tuh ngerasa bosan. Nah, metode pembelajaran yang digunakan itu juga berpengaruh selain pendidik yang bisa mengajar dan berkualitas. Karena proses pembelajaran adalah kegiatan yang bernilai edukatif, di mana terjadi interaksi antara peserta didik dan pendidik. Kemudian, interaksi dalam proses kegiatan pembelajaran bernilai edukatif dikarenakan siswa diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Kemudian yang kedua, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Ini juga jadi masalah kedua setelah yang sebelumnya. Masalah rendahnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, seperti penyaluran dana yang terhambat, penyalahgunaan dana sekolah, perawatan sarana dan prasarana yang buruk, kemudian pengawasan pihak sekolah yang acuh tak acuh, dan faktor lainnya. Akibatnya, para peserta didik tidak dapat menikmati fasilitas di sekolah dengan baik. Kemudian yang terakhir, rendahnya prestasi siswa. Banyak sekali faktor yang menyebabkan rendah kualitas prestasi siswa. Ya, secara umum terdapat dua faktor, yaitu faktor jasmani dan faktor psikologis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses perubahan sikap pada sekelompok orang dalam melakukan usaha untuk dewasa melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak peserta didik agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan juga dapat didefinisikan sebagai proses sistematis untuk mentransmisikan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan norma kepada generasi selanjutnya. Nah, pendidikan di Indonesia itu terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu 1. Pendidikan umum, 2. Pendidikan kejuruan, 3. Pendidikan akademik, 4. Pendidikan profesi, 5. Pendidikan vokasi, 6. Pendidikan keagamaan, dan 7. Pendidikan khusus. Pendidikan juga dapat dibedakan berdasarkan jalur pendidikannya, yaitu pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Lalu pendidikan formal dilaksanakan di sekolah. Pendidikan juga dapat dibedakan berdasarkan tujuannya, yaitu pendidikan jasmani, pendidikan rohani, pendidikan etika, pendidikan estetika, pendidikan sosial, dan pendidikan keagamaan. Tujuan pendidikan adalah untuk mensejahterakan kehidupan manusia, baik secara lahiriah maupun batiniah. Karakteristik pada pembelajaran. Pendidikan di Indonesia memiliki beberapa karakteristik yang mencakup beberapa aspek, termasuk struktur, kurikulum, tantangan, dan perkembangan terkini. Berikut adalah beberapa karakteristik utama pendidikan di Indonesia. Yang pertama, sistem pendidikan formal. Sistem pendidikan di Indonesia terdiri dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Yang kedua, ada kurikulum nasional. Kurikulum
nasional di Indonesia diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kurikulum yang digunakan mencakup mata pelajaran inti seperti bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, Inggris, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, ada pendidikan inklusif. Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi semua lapisan masyarakat termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. Konsep pendidikan inklusif semakin diperkuat dalam sistem pendidikannya. Lalu tantangan infrastruktur. Meskipun banyak upaya telah dilakukan, masih terdapat tantangan infrastruktur yang signifikan, terutama di daerah pedesaan dan terpencil, yang dapat mempengaruhi aksesibilitas dan kualitas pendidikan. Nah, sekarang udah tahu kan penjelasannya? Segitu dulu ya. Bye!